Suka duka dunia transportasi bis tanah air, terutama di persaingan bis malam akap, yang mana para bis asli daerah dipertaruhkan sebagai pemain di kampung halaman sendiri. Kita sebagai penikmat bis rasanya bangga bila menaiki bis asli daerah sendiri karena mengharumkan nama tanah kelahiran. Terlebih lagi pelayanan fasilitas dan tampilan armada terkini yang mengerti kebutuhan pasar saat ini. Sebelum video kita lanjut, yang baru bergabung silakan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami, dan silahkan bagikan bila ada hal-hal seru di dalam video ini. Tetapi kita akan merasa prihatin bila menaiki bis asli daerah sendiri jauh dari kenyataan. Hanya melihat bis asli daerah terpinggirkan oleh kerasnya persaingan, hingga akhirnya bis pendatang hadir sebagai pemenang. Sekarang ini banyak fenomena bis asli daerah yang kalah bersaing oleh bis pendatang. Tetapi berbeda di wilayah Muria Raya, Jawa Tengah. Muria Raya memiliki aneka perusahaan otobus yang terbilang dominan. Mereka hadir dengan bis up-to-date yang terkesan glamor, wah, dan tak ada matinya. Seakan tersirat adu gengsi di antara mereka. Pertarungan babak akhir bagi bis Muriaan tetap menjadi pemenang, walau serbuan bis pendatang yang penuh sesak memenuhi di jalur tersebut. Bis Muriaan adalah virus yang baik. Dengan perkembangan perbisan di sana, banyak PO bis di daerah lain berkiblat mengikuti tren bis di Muria Raya. Mengapa demikian? Dalam persepsi entitas pengguna bis, khususnya armada bis malam dari ranah Muria Raya yang meliputi Jepara, Kudus, Demak, Pati, dan Rembang, bus di sana identik dengan kemewahan armada, good service, speedful, high determination, aksi demonstrasi di jalan, serta gengsi gede-gedean sesama pengusaha PO bis. Inilah karakter unik yang tak dipunyai daerah lain yang kerap disebut virus Muria. Menanggapi virus Muria tadi, bis di sana perkembangannya sangat cepat dan akhirnya memberi warna persaingan sehat dalam deru operasional bis-bis dari lereng Gunung Muria tersebut. Siapa pertama kali pencipta virus Muria yang menyebabkan bis-bis kudusan atau Muria terkesan glamor, wah, dan tak ada matinya? Apa benar bis legendaris penuh kenangan yaitu PO Arta Jaya sebagai pencipta virus Muria sebagai peletak dasar standar minimal pelayanan bagi penumpang untuk mengakomodir karakter sosial budaya masyarakat pesisir di timur Jawa Tengah tersebut? Mari kita tengok ke belakang ceritanya. Awal tahun 80-an, jalur Kudus Jakarta masih kategori sepi. Bukan karena sepi penumpang, karena waktu itu sudah banyak warga Muria Raya yang merantau ke ibu kota Jakarta, tapi sepi armada untuk dinaikinya. Justru yang ramai adalah armada jalur jarak jauh seperti Jakarta-Surabaya atau Jakarta-Malang. Imbasnya calon penumpang harus lari ke Semarang bila hendak pergi menuju Jakarta karena jumlah bis sangatlah terbatas, begitupun sebaliknya. Pelan tapi pasti peluang ini diendus oleh salah seorang pengusaha transportasi angkutan ekspedisi barang dari kota Lasem, Rembang bernama Bing Sunarso. Pengusaha etnis Tionghoa tersebut mendirikan PO yang dilabeli nama Arta Jaya yang mempunyai arti uang atau rizki yang akan terus berjaya. PO Arta Jaya kala itu membuka bis malam dengan trayek Lasem Jakarta dan Cepu Jakarta.
Awalnya Arta Jaya hanya menyediakan bis malam non-AC dengan mesin Mercy mesin depan seri OF berkaroseri Morodadi. Namun penyediaan armada seperti ini kurang mendapat respon positif dari pasar karena aspek sosial budaya masyarakat Jawa Tengah bagian timur yang maunya kelihatan bergaya saat pulang kampung atau balik ke Jakarta, termasuk dalam urusan memilih armada yang akan dinaikinya. Akhirnya era mesin depan berakhir dan digantikan mesin belakang atau OH Prima, dilengkapi pendingin udara dan toilet, serta urusan karoseri pada bis Arta Jaya tetap mempercayakan pihak Morodadi. Inilah era dimulainya bis malam Kudusan atau Muriaan bermesin belakang, produk Eropa dengan fasilitas AC dan toilet dengan busana dari karoseri berkelas dan corak bodi mesti good looking. Dulu soal kebiasaan perilaku driver Arta Jaya tak kalah pamor bila head to head dengan penguasa jalur jarak jauh Jakarta-Surabaya seperti PO Lorena dan lainnya. Soal mesin dan karoseri tak kalah, hasilnya selalu tiba di tempat sebelum matahari terbit, baik saat di Jakarta atau di Rembang. Bahkan kabarnya Arta Jaya cukup disegani di jalan sebagai raja kecil dari Lasem karena style driver yang suka ngebut yang tak mau kalah bersaing dengan bis jarak jauh. Pada masa jayanya, PO Arta Jaya merupakan PO terbaik dalam menjunjung servis kepada penumpangnya. Sayang, kejayaan PO Arta Jaya runtuh di akhir tahun 90-an. Akhirnya PO Arta Jaya dijual kepada PO Tri Sumber Urip. Waktu telah berlalu, inilah yang meninggalkan warisan bagi sopir-sopir generasi berikutnya bahwa bis Muriaan selain up to date armadanya, fasilitas wah harus banter dan siap adu kebolehan skill di jalan raya. Generasi penerus pengusaha bis di lereng Muria di berbagai wilayah hingga sekarang ini tetap berinovasi dan tiada matinya memberikan pelayanan terbaik yang turun-temurun, hingga tidak ada kepanikan menyikapi bis pendatang. Walau setiap hari berdatangan, bis Muriaan tetap saja eksis diburu pelanggan penduduk asli Muria Raya. Pada akhirnya bis Muriaan tetap hadir sebagai pemenang. Semoga virus Muriaan menjadi virus yang baik untuk dijadikan contoh kemajuan bis di daerah lain yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.